Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini Allah pertemukan kita di sekolah TK ya. TK itu Ibn Abbas 48 ya. 48 Wates ya. Atas nikmat yang Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa hadir meluangkan waktu kita sebagai wujud syukur kita kepada Allah. Karena apa? Rasulullah sampaikan nikmatan maghdubun katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat yang kebanyakan manusia itu terlena atau tertipu untuk memanfaatkan nikmat itu, yaitu nikmat as-sihhah, sehat, dan wal faragh, nikmat waktu luangkan. Ya, artinya Allah berikan waktu kita sama ya. Setiap orang ada waktu sama kan 24 jam. Tetapi di antara mereka menggunakan waktu 24 jam itu berbeda-beda. Ada orang yang menggunakan hampir seluruhnya ya. Artinya banyak digunakan daripada yang longgarnya. Tapi ada juga yang orang menggunakan waktu sedikit untuk kesibukannya, tapi yang longgarnya kosong ya, tanpa. Artinya kosong ini adalah waktu yang Allah berikan kepada kita itu tidak menghasilkan kebaikan, hal yang bermanfaat lah. Datang ke sini ya, itu kan beda dengan yang tidak ya. Yang tidak ya nggak tahu tidak itu apa, masak atau apa nggak tahu loh. Tapi nilainya beda ya, nilai beda. Dari di sini untuk silaturahim, untuk talabul ilmi dan sebagainya itu beda. Nah, itu apalagi yang mohon maaf ya, orang yang tanpa ada aktivitas sama sekali, cuman tidur nongkrong dan sebagainya, itu sangatlah kemudian rugi ya waktu kita. Karena apa? Karena waktu sama Allah berikan kita 24 jam gitu. Kemudian yang kedua sehat ya. Dimana ketika orang itu sakit baru merasakan imannya sehat. Tetapi orang sehat belum tentu merasakan dia ketika dia sakit gitu. Ya kan? Orang sehat ya lupa sakit itu. Pokoknya sehat gitu. Tapi ketika dia sakit baru ini merasakan, waduh sehat gini, bisa makan ini, semuanya makan enak, wah gitu kan. Tapi ketika dia sehat itu lupa. Nah, itu artinya bahwa Allah berikan sehat itu memang nikmat yang kita gunakan sebaik-baiknya ya, untuk mengisi waktu yang dimana waktu itu hakikatnya dah tidak akan pernah kembali dan terus berlalu ya. Maka dikatakan Allah, siapakah yang rugi itu ya mereka yang tidak memanfaatkan waktu. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw. Demi waktu masa sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam keadaan rugi ya, merugi, kecuali mereka yang beriman, beramal sholih serta berwasiat atau saling menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Kita lupa salam kita sampaikan, haturkan kepada kedua hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti ya, atau menghidupkan sunnah-sunnahnya ya, di kehidupan kita sehari-hari dan mendapatkan peluang syafaatnya tentunya di hari kiamat ya, biidznillah ya, semua adalah izin Allah ya gitu. Ibu-ibu yang saya hormati, tidak lupa kepada kepala sekolah Bu Sri Winahyuningsih ya, yang saya hormati pula. Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam surah Fatir ayat 29-30. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina yasluna kitaballahi wa aqamus shalah
wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwafiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi wallahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang yatsluna kita membaca Al-Qur'an ya, wa aqamus shalah dan mendirikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum dan mereka menginfakkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepada mereka sirran itu sembunyi-sembunyi, jadi tidak dikeluarkan ya, tidak terbuka, wa alaniyah dan terbuka ya. Maka sesungguhnya mereka itu adalah yarjuna mengharapkan tijaratan lan tabur, sebuah perdagangan yang tidak akan merugikan. Itulah perdagangan yang kita lakukan ya dengan Allah, itu yang merugi. Ya. Kita tahu semua atau mungkin ya semua pedagang itu kan yang akan dicari kan untung ya. Tidak ada pedagang yang cari rugi, itu nggak ada. Dapat rugi mantan dikasih aja semuanya. Cari untung itu. Dan pedagang atau penjual itu akan mengalami dua saja. Kalau tidak untung ya rugi itu. Kalau ada orang yang mengatakan balik modal, itu sebenarnya rugi hakikatnya. Ini Bu Sri ini balik modal enggak ada. Karena tidak dihitung tenaganya, dia kan ngantuk. Waktu untuk tidur sudah dikepotong, terus apa lagi? Termasuk bensin ya. Berapa ketika ngantar. Itu tidak dihitung, dan itu sebenarnya adalah kalau diuangkan itu mahal, ya kan? Jasa itu mahal ya. Jasa cuma ngantar itu berapa? 10.000 kan. Itu. Makanya perdagangan yang tidak akan pernah rugi itu adalah berdagang dengan Allah. Ya. Apa yang kita perjualbelikan ya, atau siapa yang menjadi pembeli, siapa yang menjadi penjual. Jadi posisi kita adalah sebagai penjual. Ya. Siapa yang menjadi pembeli adalah Allah. Gitu ya. Sehingga apa yang kita jual belikan ya yang tadi. Pertama tadi, orang-orang yang membaca kitab Al-Quran. Jadi tilawah Al-Quran, bacaan Al-Quran itu amal berarti ya. Kemudian orang yang mendirikan sholat kita, amal sholat kita itu. Dan orang yang infak dan sebagai rezeki ya Allah kepada mereka. Itulah amal-amal, di antara amal-amal, contoh amal itu menjadi barang dagangan kita yang Allah akan beli ya. Sehingga kita ingin amal kita itu dibeli bismillah oleh Allah ya, berarti Allah menerima kan. Jadi kalau Allah itu tidak beli berarti Allah menolak, nggak mau, nggak minat nih. Kayak kalau orang nggak beli, orang ada jualan itu kan cuma dilihat saja, berarti dia nggak minat kan, nggak tertarik, saya nggak suka ini, jadi beli. Atau kalau kemudian minat, pasti dia akan cari yang disukai dan yang baik. Contoh orang jual buah ya, sekarang jual buah itu, pasti buah jeruk itu pasti akan dipilih yang baik-baik itu. Nggak ada orang jual itu, saya minta tolong yang besar-besar itu nggak ada ya, pasti yang baik kan. Kita untung mau yang penjualnya mencampur oplos itu kan, biar kejual semua, tetapi pembelinya ingin yang baik-baik gitu. Sama Allah itu juga akan membeli amal kita yang baik-baik. Pertama, artinya baik ini adalah amal kita sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW ya, itu artinya amal itu benar ya, dasarnya adalah ilmu ya, ilmu. Karena syurutul qabuul amal, syarat diterima amal itu ada dua. Syarat diterima amal ya. Yang pertama lah al-ilmu, dengan ilmu, benar ya. Amal itu benar. Artinya supaya bisa benar maka ya dengan cara ilmu, berilmu. Bagaimana kita salat dengan benar ya? Caranya gimana? Ya mencontoh Rasulullah, sallu kama ra'aitumuni usalli itu. Kalau orang salatnya ingin diterima, tapi sholatnya ngawur saja, tapi langsung sedekap, langsung asal aja, itu nggak diterima karena ada cara yang benar.
Kemudian yang kedua adalah ikhlas. Ya, ikhlas. Jadi meskipun benar tapi tidak ikhlas, ini jadi catatan juga. Ikhlas lillah ya. Ya, ini dua syarat diterimanya amal seseorang. Ya. Nah, kemudian ketika kita ingin amal kita ya menjadi barang dagang kita untuk dijual Allah, tentu satu amal kita ingin dibeli semua ya. Berarti amal kita harus diperbaiki. Orang mau jual benda barang itu pasti akan menampilkan yang terbaik, yang enak, pokoknya itu ya supaya bisa dibeli gitu. Kasih penampilan gimana gitu. Sama halnya kita ingin kita untung besar banyak, untungnya besar. Maka supaya untung besar, maka barang kita harus diperbanyak. Bisa. Kalau dinaikkan harga juga apa-apa. Diperbanyak. Orang jual snack 4 dengan 10 lebih banyak mana? Kan 10-an atau terjual semua kan? Itu maka banyak. Disinilah kemudian di samping kita amal kita perbaiki biar Allah tertarik ya, Allah suka. Kemudian yang kedua adalah biar pahalanya banyak atau untungnya banyak, maka kita perbanyak amal seperti itu. Apalagi ini masuk mau Ramadan ya. Ramadan itu di situlah obral kalau itu pokoknya semua awak kan beli nih. Sabun ya, artinya situ. Ibu-ibu yang saya rahmatullah, termasuk juga sholat kita ya baik 5 waktu ataupun sholat sunnah yang lainnya. Terus infak kita atau sedekah kita. Di situ ayat itu orang menginfakkan atau perintah untuk infak sedekah itu tidak semua, hanya sebagian. Maka Allah sampaikan dalam surat Taubah itu kaitan dengan zakat ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Khudh min amwalihim. Ambillah. Artinya ambil ini perintah ini. Orang amil ini, itu suruh ngambil itu. Memang orang kaya ini harus diambil katanya. Untuk apa? Zakat. Tetapi yang diambil adalah min amwalihim. Min itu dalam bahasa Arab itu dimaknakan adalah min ba'ad. Min ba'ad itu sebagian saja. Sebagian aja kecil ya, 2,5% ya kan. Itu. Bukan langsung khul amwalahum. Ambillah semua harta enggak. Kan kasihan tenang ya. Atau ini diambil semua tuh gimana kan? Bagian keluarga kita gitu. Makanya cuma sebagian aja itu cuma 2,5% loh ya. Coba kalau kita punya uang 100.000, 2,5% berapa? 2.500 berapa? 2.250, kan? 100.000, 2,5%-nya 2.500 sudah. Oh, 100.000. 2.500 ya, karena 100.000 ya, karena 100.000. Kalau yang 10.000 mungkin 250 ya. Itu cuma 2.500 Bu ya. Enggak aneh, cuma 2,5% kan. Artinya bahwa ini Allah minta cuma sebagian saja. Tapi orang itu ya meskipun yang 2.500 tapi kan akhirnya kurang 1.000 kan. Berpikir gitu. Itu berpikirnya adalah harta yang hitungannya adalah material ya. Material itu hanya menghitungkan secara nominal sekian bisa jadi. Tetapi justru kemudian 2,5% inilah yang kemudian harus menjadi harta kita sebenarnya. Hakikat harta itu adalah 2,5%. Dan ini tidak akan hilang. Yang 97,5% itu hilang. Berapa saja hilang, habis maksudnya ya. Coba sekarang harta apa saja dunia itu kalau untuk bulan dulu itu entek habis. Pasti kita beli ini belum beli ini belum itu masih entah habis. Tetapi kalau kita infakkan meskipun hanya 2,5%, justru ini yang
harta sesungguhnya kita dan seterusnya. Tapi orang belum berpikir mindsetnya itu begitu. Ya. Nah, ada orang memang yang wah supaya misalkan tuh pokoknya 50% lah bisa jadi ya, karena dia udah mutu. Nah makanya Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah 245, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa may yuqridullaha qardan hasana fayudha'if lahu ad'afan katsirah, Allah yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Barang siapa yang meminjamkan Allah qardan hasan, dengan pinjaman yang baik. Jadi pada saat kita infak itu sebenarnya kita sedang meminjamkan kepada Allah. Pada saat kita infak tuh ya, karena kan infak kan lillah ya, fisabilillah ya. Itu sebenarnya kita itu, ya Allah saya pinjam ini ya, titip gitu ya. Oh ya, titip itu berapa? 2.500 ya. Ya, tersimpan gitu. Akan sumbangkan itu. Qardun hasanah, pinjaman yang baik adalah fisabilillah. Jadi memang untuk kepentingan fisabilillah. Maka Allah akan membalasnya fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsiran. Allah akan melipat gandakan ya 2,5 jadi 5.000, lalu 5.000 jadi sekian gitu. Dan di situ tidak al-afah, lipatan katsirah juga. Jadi sudah lipatan diperbanyak lagi. Maka dalam surah Al-Baqarah ya, seperti alladzina yunfiquna amal fisabilillah kamatsali habbatin ya, satu biji kemudian kan. Berikut ismu dua habbah ya, bertangkai 700 sekian lah. Itu seperti itu kan ya. Makanya kemudian di situ Allah akan melipat gandakan hartanya dengan al-katsirah. Wallah yaqbidu, lah ini kata-katanya. Allah akan menahan. Allah akan menahan juga hartanya. Dan Allah akan melipat gandakan. Kapan Allah itu akan menahan harta kita? Ketika kita punya harta yang mestinya dia infakkan itu tidak, maka ditahan. Ya, cuma itu saja. Tetapi Allah juga akan melipat gandakan. Ya sutu, ketika kita sisihkan atau kita infak, nah baru Allah akan melipat gandakan. Jadi bisa jadi ibu ya, sekali rahmatullah. Rezeki itu rezeki kita itu bisa jadi rezeki kita tidak lancar gitu. Karena Allah tahan itu. Ini tunggu nih, ini si hambaku ini mau infak kan nih, kesempatan ini kan? Oh enggak ya, dia tahan itu. Coba kalau dia infak, yabsutu. Jadi ada Allah yaqbidu wa yabsutu. Allah menahan dan Allah melipat gandakan. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Ya, itu begitu, rumusnya begitu ya. Jadi bisa jadi Allah akan menahan harta kita, bisa jadi Allah akan melipat gandakan itu. Tinggal kita ingin ditahan dulu sekitar atau dilipat gandakan. Ya, ibu-ibu yang saya rahmatullah, sehingga salah satu cara ya agar harta kita itu tetap tapi bisa mengalir terus gitu. Jadi kayak kita invest ke bank gitu ya, kemudian diputer, kita akan mendapatkan bagi hasil, kita akan mendapatkan terus gitu ya, dan ini tidak akan hilang ya. Seperti kalau kita deposito ya, ibu ya, ibu punya deposito belum? Deposito kita besok itu semakin besar depositonya, kalau seluruh bank atau bank syariah atau bank itu kan tidak hilang kan? Malah kita dapat bagi hasilnya terus selama kita tidak ambil ya. Semakin besar kita. Sama halnya kita tuh qardan hasanah ya, mendepositkan hati kita, jamkan itu deposito. Udah setelah deposito yang dimaksud di sini adalah yang dimaksud awet itu adalah wakaf. Wakaf itulah deposito kita yang awet itu. Kata wakaf ya, wakaf tunai atau wakaf tanah bisa seperti itu. Karena kata Rasulullah al-waqafu shadaqun daimah. Wakaf itu adalah sedekah yang abadi. Nah, sedekah abadi berarti tetap enggak akan hilang itu. Ya, selama itu digunakan ya, selama itu digunakan untuk beramal baik ya. Wakaf ya jangan ganti. Dan insyaallah kalau selama di dunia itu digunakan ya terus ngalir terus hatta hadal maut, sampai kita mati. Maka ada hadis ya yang terkenal kan, idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika anak Adam itu meninggal ya, akan terputuslah amal
Ya, kecuali 3 kali itu kan sangat terkenal kan, didengar sering diulang bahkan hafal. Cuman ya mungkin ngelakoni belum hafal ya, belum biasa. Apa sedekah jariyah ya, terus aw ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, dan awaladin sholihin ya, tiga aset itu. Makanya sedekah jari itu banyak bentuknya. Ya, di antaranya adalah wakaf ya. Wakaf itu sesuatu. Ya wakaf atau mungkin benda lain yang kemudian jadi itu bisa dimanfaatkan. Orang kasih sarung nih. Saya kasih sarung ini, sarung digunakan terus ya, manfaat untuk kita akan mendapatkan kebaikan pahala dari orang itu tanpa mengurangi sedikit. Ya. Wakaf ini kenapa kemudian menjadi harta tetap atau apa ya, invest tetap ya, karena wakaf itu tidak boleh dijual belikan ya kan, tidak boleh diambil bagi waris sama orang tuanya. Wakaf ini permasalahan ini kata, maka wakaf itu harus hadirkan semua ahli waris, nanti tidak masalah. Banyak kasus wakaf kan, masjid ahli waris ada yang tidak setuju, masjid itu dibongkar, nggak terima ke pengadilan, wah sudah. Jadi kasihan ya, kasihan orang tua ya, malah nggak jadi masjid, harusnya dia orang tuanya mendapat pahala ngalir dari itu, akhirnya dibongkar, malah di perebutan wali waris, dijual dan sebagainya, terputus akhirnya. Itu yang kadang orang berpikirnya orientasi sama harta saja ya, sementara harta tidak akan pernah mengabadikan ya. Itu rahmatullah, sehingga di sinilah kemudian kenapa lah wakaf ini memang ada wujudnya wakaf yang wakaf tanah, apa itu barang berwakaf ya. Ada yang wakaf berupa tunai. Tunai itu bisa jadi uang, dan uang pun nanti akan digunakan untuk apa? Nah, di antara mungkin pembangunan ya, terutama pembangunan apa, mungkin masjid atau mungkin sekolah dan sebagainya, di mana itu untuk kebaikan ya, kebaikan menolak agama Allah dan sebagainya. Maka kadang orang berpikir nih, saya wakaf tapi wah ini masjid tuh, tapi uangnya hanya kebangun tuh lah, yang enak dong yang punya tanah. Wakafnya tanah enak dong, di situ di atas dipakai sholat, wah enak ngalir terus. Dan yang pembangunan lainnya tembok, genting dan sebagainya itu nggak dapat. Nah ini kadang orang berpikir gitu. Jadi begitu yang hanya yang diinjak, yang dibuat sholat ke karpet kan, atau apa lagi apa tuh. Sementara sebenarnya ketika kita melihat keseluruhan bahwa wakaf kita yang berupa wakaf tunai itu ketika untuk pembangunan itu sebenarnya sama nilainya. Coba sekarang pertanyaan kita, ketika orang hanya cuman tanah di situ ya, nggak ada bangunannya, mau sholat di situ, hujan panas apa sih kan, akhirnya nggak jadi sholat gitu. Ya, tetapi ketika kemudian dibangunkan, dan kalau ini sudah lantai gini, kan harus punya tutup, tembok, semua yang itu kemudian jadi satu ketahuan. Ketika dia berat bisa ada tembok atas terlindungi kan gitu kan, aman itu nyaman lah. Semua itu adalah fungsi masing-masing. Nah itu makanya kadang peluruskan masalah pemahaman terhadap wakaf itu kadang kalau tidak dengan inginnya hanya langsung deal itu maksudnya ya gitu, langsung di itu karpet saya ini tolong gitu. Sebenarnya adalah semuanya berperan semuanya satu kesatuan. Jadi ketika Rasulullah SAW menawarkan sebuah bidang tanah untuk siapa yang ingin wakaf tanah ini, siapa yang akan beli untuk wakaf pembangunan masjid, dan ada sahabat Abu Talha, saya Rasulullah bidang sekian apa dia beli dengan uang kan, tanah termasuk juga ini. Kalau hanya tanah saja tidak akan terbangun masjid. Siapa yang akan wakaf untuk pembangunannya? Usahanya Rasulullah gitu. Nah, itu jadilah gitu. Nah, itu semua berperan untuk wakafnya. Karena dengan terbentuknya masjid kemudian orang bisa
sholat di situ, ibadah di situ, baca Al-Quran, apa aja semuanya yang ada di masjid itu, sehingga terlindungi semua ya, Bapak ibu-ibu yang rahmatullah, sehingga dalam harta kita itu sahabat Abdurrahman bin Auf. Kenal sahabat Abdurrahman bin Auf? Kenal ya? Sudah kenal. Tapi pernah dengar ya? Pernah ya, tapi belum kenal ya. Kalau sudah kenal saya tanya kapan kenalannya? Kenalnya kapan? Jadi Abdurrahman bin Auf itu sahabat yang kekayaannya luar biasa gitu. Kekayaannya luar biasa. Dia berdagang ya, dia berdagang ya. Ya kan dia berdagang ya. Dia itu kekayaannya selama hidupnya itu punya 200 ekor kuda. 200 ekor kuda gitu. Sekarang kuda itu berapa satu ekor? Udah pernah beli, kamu buat apa beli ya? 200. Dan kuda saat itu menjadi sarana perang ya, yang paling bagus. Kuda yang paling itu karena kencang, dan kuda itu selalu melindungi penumpangnya. Ya, betul kan? Itu begitu orang serang mau dia naik kan gitu. Itulah kuda. Kuda itu mahal itu. Ya. Kemudian beliau juga mempunyai 84.000 dinar. Dinar itu apa, Bu? Uang apa, Bu? Mata uang ya. Jadi dinar itu mata uang yang wujud emas. Nah, pertanyaannya, satu dinar itu berapa gram? Kira-kira berapa? Ngitungnya piye? Satu dinar itu berdasarkan ini ya, hitungan ya kalau ini kita memang hitungan standar ini ya, itu dinilai sekitar 4,22 gram emas. 4,22 gram emas. Pertanyaannya lagi, 1 gram emas itu berapa? Kalau beli atau jual berapa? Sekarang 1 gram emas berapa? 1 juta ya. 1 juta ya. Jadi 1 juta itu 1 gram itu. Tadi 4,2. Taruhlah 4 gram ya. Biar kalau usah dipakai. Berarti 4 juta. Itu 1 gram. Lah tadi berapa? 10.000. 84.000 kalikan 4 juta berapa? Dikitnya coba. Dikitnya berapa? 100 miliar itu bukan itu. Itu Abdurrahman bin Auf itu. Tuh, kemudian dia juga punya 1.000 unta ya. Nah, pertanyaan lagi, unta berapa ini per unta itu? Kalau di kebun binatang aja belum nyampe berapa. 1.000 unta itu. Artinya, 1.000 unta kayak apa itu enggak tuh? Nilainya berapa ya? Termasuk ada 10.000 domba. Itu udah. Dan belum yang lainnya ya. Nah, Abdurrahman bin Auf ini ketika sakit, dia meninggal sakit. Memanggil putra-putranya, ya wahai anak-anakku, aku tidak mewariskan kamu harta yang banyak kecuali sedikit. Nah, dalam riwayat kalau tidak salah ya, kalau nanti cek 400 dirham tok loh. 400 dirham, bukan dinar loh, dirham. 400 dirham itu yang ditinggalkan untuk putra-putranya. Ketika itu putranya bertanya, wahai ayah, kemanakan harta yang banyak itu yang ayah punya? Saya infakkan fisabilillah. Jalan saya infakkan semua fisabilillah. Belanjakan fisabilillah. Terus untuk apa fisabilillah itu? Satu, untuk membiayai atau memerdekakan budak. Jadi budak itu dimerdekakan dengan dibeli, ya kan? Baru merdeka. Kalau belum dibeli, tidak merdeka, masih milik tuannya kan. Yang kedua, membantu fakir miskin saat itu. Miskin. Kemudian yang ketiga adalah membiayai perang. Itu hartanya juga banyak belanja itu. Karena Abdurrahman itu takut besok di hari kiamat
dia tidak akan beranjak sampai ditanya hartanya itu. Iya, itu susah kan hisabnya. Sekarang pertanyaannya, kita pengen hisabnya cepat atau lama? Diaudit lama atau cepat? Jatuh di BK. Semakin banyak kita harta kita yang itu tidak dimakan ya, beda ya ini bahasa kita. Itu lama auditnya nih, waduh apa? Karena saat itu akan ditanya. Jadi la yazalu mimma abdin hatta yus'ala naba. Tidak akan beranjak seorang hamba dari tempatnya sampai ditanya 4 kan? 4 perkara. Di antaranya adalah an umri fima abla, umurmu itu dulu dikatakan apa, umurmu tak asli 70 tahun. Dah 75 tahun, bonus 5 tahun. Mesti orang Nabi kan. Umurnya Rasul kan antara baina sitina ila sam'ina ya. 60 sampai 70 kan? Itu umurnya Rasulullah. Kita kan umatnya Rasulullah kan? Ya sekitar itu kita hitung, kita umur berapa Bu? Tinggal berapa? Catanya. Kalau antara itu kan. Makanya kemudian kedua adalah wa min ilmi fima fa'ala. Ilmunya kamu gunakan apa? Ilmu itu yang dapatkan diamalkan enggak? Itu sama ditanya gitu. Kemudian wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqa. Dari hartamu itu dari mana kamu peroleh kan? Dan kemana kamu belajar? Ini susah ini. Ditanya dua pintu kan? Wah, ini Abdurrahman bin enggak mau. Gara-gara hartanya banyak, enggak mau beranjak banjak gitu. Makanya Ali bin Abi Thalib itu berdoa, Allahumma ja'alnil qalilin. Ya Allah, aku jadikan aku orang yang miskin, yang sedikit gitu. Jadi yang sedikit itu hartanya miskin. Karena cepat. Coba kalau hartanya miskin mau diaudit berapa lama kan selesai kan? Nah, sehingga di sini meskipun banyak, tetapi kalau dia infakkan fisabilillah itu amal. Kita anggap begini, kalau di kedewanan ya, dewan itu. Jadi eksekutif itu kan menganggarkan program-program ya, dan itu biaya dari APBD atau APB provinsi atau pusat ya. Dan itu program-program yang dianu itu kalau tidak diketahui dewan itu susah. Jadi pengajuan anggaran kalau dewan tidak mengiyakan itu susah, atau dewan memperasaan itu susah. Kegiatan program-program pemerintah lewat eksekutif ya itu. Kalau dewan itu tidak mengetahui itu susah itu dewan, tanggung jawabnya mesti ditakon itu sini. Tetapi begitu dewan dikasih jatah nih loh, masjid 60-nya. Terus apa lagi kan? Terus ini apa, ada usaha apa, pelatihan apa kan? Itu program pemerintah itu. Dewan enak itu. Nanti apa? Nanti dari eksekutif, enak, bertanggung jawab langsung. Oh ya ini lolos gitu. Jadi yang lewat dewan-dewan itu yang aman itu. Itu apa, gambaran kalau kata kita difakan itu Allah diketahui Allah ya kan, malaikat itu sudah aman karena sudah otomatis itu loss itu. Wah ini tinggal ini yang harta ini yang sebagian yang digunakan dihabiskan di dunia ini saya tanya ini apa saja kan gitu. Itulah Abdurrahman bin Auf. Kalau misalnya dia sama dagang masuk ya ada minyak, dia katakan ya minyak termasuk kurma, terus bahan tekstil juga kain wol itu kan. Ibu yang alhamdulillah, inilah kemudian belajar dari Abdurrahman, termasuk juga sahabat-sahabat lain ketika Rasulullah butuh dana untuk perang, itu khusus ya. Itu bilang, wahai sahabatku, siapa yang akan berinfak? Ini kita butuh perang nih. Ini sedang perang untuk persiapan perang ini butuh dana. Siapa yang berinfak? Gitu sampai tahun begitu. Langsung begitu, sahabat Umar bin Khattab, ya Rasulullah, baik, saya yang infak ya Rasulullah. Sepertiga dari hartaku saya infakkan untuk fisabilillah. Pulang. Sepertiga loh. Ya, lumayan ya, tapi ya. Dari hartanya ya. Kemudian mendengar itu Utsman bin Affan gak mau kalah ini. Ya Rasulullah, bagi Allah aku infakkan separuh hartaku ya Allah. Ya Rasulullah, untuk infak, untuk apa? Perang. Separuh loh. Punya kekayaan 1 miliar, separuhnya berapa? 500 juta. Iman ya. Gitu kan. Kalau gitu kan gitu.
Kemudian ada satu yang tidak mau kalah ya, itu ya luar biasa. Secara kekayaan itu nggak sama dengan Utsman. Utsman kan kaya, wajar lah. Tetapi Abu Bakar sama Abu Bakar As-Siddiq ya begitu dengan polosnya dengan ya Rasulullah, ku infakkan semua hartaku. Wah, ngeri kan? Untuk jalan Allah. Dan lantas kemudian Rasul bertanya, wahai Abu Bakar, lalu anfaqta kulla mali, seandainya kamu menginfakkan semua harta terus bagian li aladika li waladika li untuk keluargamu, untuk anakmu, istrimu, dari mana gitu? Nah, kape dicukup kan udah enak sisa kan gitu. Benar, bukan jawabnya sederhana. Allah tidak akan menyanyiakan sampai sudut mantapnya ya. Betul gitu kan? Nah, itu jiwa para sahabat itu terdidik oleh Rasulullah. Rasulullah itu orang yang paling banyak dermawan yang bisa sampai kayak eri, kayak angin sedang mengalir itu. Gini jadi luar biasa. Saya kira itu mungkin ya sedikit yang sampaikan buat mengingatkan kita bahwa ya hakikat harta yang berarti yang kita infakkan. Dan kita sedang mengadakan transaksi jual beli dengan Allah ya, termasuk dengan harta kita. Dan amal kita mulai dari dia baca Al-Quran atau sholat kita atau amal soleh lain adalah barang dagangan kita yang kita akan jual kepada Allah. Maka perbagi amal kita ya dengan benar ya agar Allah tertarik ya, persembahkan barang kita kepada Allah agar Allah tertarik. Termasuk juga ikhlas ya. Ikhlas itu biar ikhlas itu ibaratnya gini. Kalau ikhlas itu kan secara makna kan murni ya, bersih, murni, al-khali. Orang barang ketika ada cacatnya dengan yang tidak, itu orang akan pilih yang cacatnya atau yang tidak. Pilih yang tidak kan secaranya, kecuali kalau orang yang mau beli, saya beli barang BS saja lah yang murah, kecuali itu ya. Kan barang BS itu kan murah. BS itu hanya melayar sedikit, atau kulkas kan kok sedikit udah harganya turun gitu. Ya kan? Itu yang berpikir yang murah ya. Tapi namanya orang itu pasti akan lihat cacat enggak gitu kan. Allah juga sama, ketika amal kita dinodai ya dengan ria ada sum'ah itu tidak ikhlas lah. Keikhlasannya mungkin ikhlas tapi mungkin tidak 100% ya. Ada cacatnya ya wajar ya, apa itu kan ibarat itu ya. Seperti itu. Apalagi bukan ikhlas betul-betul ikhlas. Sedikit ikhlas dengan banyak tidak ikhlas, milih mana? Banyak dari ikhlas ya. Orangnya pilih aneh. Mesti sih. Betul. Mungkin itu yang bisa sampaikan Ibu Alhamdulillah ya, mudah-mudahan bermanfaat ya untuk saling kita kan. Bahwa yang jelas bahwa harta sebenarnya kita adalah harta kita yang kita infakkan, sahabat ya bermacam-macam. Nah, kalau ingin kita kemudian harta kita itu awet terus sampai meninggal pun kita masih mengalir terus benar-benar jadi cita jariah ya, kita pinjamkan kepada Allah dengan jalan yang baik hati kita ya insyaallah ya. Itu karena apa? Karena harta tidak akan dibawa mati ya, cuman hanya kain 2 lembar. Nah, itu yang dan itu pun hanya secara fisik saja ya. Itu karena itu mungkin ini dari saya kan mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita ingatkan. Kita persiapan Ramadan juga salah satu bisa adalah maliyah ya, harta tuh kita mau infak zakat terus sama takjilan nasi iftar kan butuh dana ya, harta itu zakat. Di samping juga persiapan lainnya fikriyah kita dengan Ramadan ya, fikir Ramadan kan pengetahuan, terus juga jasad kita, badan fisik kita kan disampaikan. Makanya kalau saya sampaikan bahwa syahrul Sya'ban itu adalah syahrul istidad, bulan persiapan. Maka Rasulullah mempersiapkannya dengan banyak berpuasa kan. Jadi Aisyah saya tidak pernah melihat Rasulullah berpuasa 1 bulan penuh kecuali Ramadan, dan aku tidak akan melihat Rasulullah puasa lebih banyak daripada bulan Sya'ban. Maka di samping itu istri-istri beliau memanfaatkan qada usyam itu di bulan Sya'ban. Puasa
ya bayar, bisa sedekah apa saja ya. Allah alam bisawab. Kembali kepada Allah, halakum rabbika fala takunan tarim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa tawassaw bis sabr. Sebelum kita tutup ya, ini dari yayasan, saya mau yayasan